Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku, Novanita Sari. Oke teman-teman, sebelumnya jangan lupa buat like, komen, dan share. Oke, dan jangan lupa buat subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku, Novanita Sari. Oke, kali ini teman-teman aku mau bahas tentang penyakit jantung dalam kehamilan. Nah, ini tuh rutin ya keluar di soal-soal hukum ya, walaupun cuma 1-2 nomor, tapi kan lumayan ya teman-teman. Oke, sebelumnya buat teman-teman, aku selalu ngingetin ya sebelum masuk ke materinya. Maksudku sebelum masuk ke soalnya. Nah, sebelum masuk ke soal dan pembahasan, aku selalu menekankan teman-teman buat kita review materi-materinya. Biar nanti ketika kita menemukan soal yang dibolak-balik model apapun, kita tuh udah tahu konsepnya, udah langsung aja jawab di luar kepala gitu ya teman-teman. Nah, sebelum masuk ke materinya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel YouTube aku dan jangan lupa like, komen, dan share. Jangan lupa ya teman-teman buat follow Instagram maupun TikTok aku. Oh ya, sebelumnya aku ngingetin buat teman-teman nih, aku ada grup Telegram ujian kompetensi bidan. Nah, di sana banyak banget soal-soal polling ya teman-teman, nanti bisa jawab di sana. Kalau misalnya teman-teman masih ada yang salah, bisa dilihat lagi video pembahasannya, video materinya, video materi YouTube di sana ya teman-teman. Nanti linknya akan aku cantumkan di description box. Oke, langsung aja ke materinya. Oke, sebelum ke intinya ya teman-teman, yang sering keluar biasanya tuh yang sering keluar adalah klasifikasi penyakit jantung. Nah, aku review sedikit-sedikit tentang materi penyakit jantung itu sendiri ya pada kehamilan. Oke, jadi untuk penyakit jantung itu adalah keadaan yang menyebabkan jantung tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, seperti itu ya teman-teman. Nah, kehamilan dapat memperbesar penyakit jantung, bahkan dapat menyebabkan penyakit jantung atau dekompensasi kordis. Nah, intinya kan karena kerja jantung semakin berat, seperti itu ya teman-teman. Nah, makanya kadang kita harus dilakukan ANC itu kan untuk deteksi dini apakah si ibu itu ada penyakit jantung atau tidak. Untuk penata laksanaannya tiap klasifikasi penyakit jantung kelas 1, 2, 3, 4 itu berbeda. Oke, nanti itu kita bahas di slide selanjutnya ya teman-teman. Nah, kita bahas dulu untuk apa sih pengaruh penyakit jantung terhadap kehamilan. Yang pertama ya, menyebabkan abortus, kemudian prematuritas, yang ketiga lahir dengan Apgar rendah atau lahir mati, kemudian yang keempat gawa janin, seperti itu. Ini aku nggak mewajibkan teman-teman buat hafal, tapi dipahami gitu aja ya teman-teman. Oke, next. Nah, selanjutnya pada kehamilan 32-36 minggu di mana darah mencapai puncaknya. Oke, aku garis bawah ya teman-teman, pada kehamilan 32-36 minggu. Ini darah mencapai puncaknya ya. Pada kala 2 di mana wanita mengerahkan tenaga untuk mengedan ya teman-teman waktu persalinan dan memerlukan kerja jantung yang berat. Makanya berpengaruh pada yang aku sebutin di slide sebelumnya itu. Nah, gejala penyakit jantung dalam kehamilan itu menyebabkan sesak nafas, kemudian pada ekstremitas, kemudian menyebabkan palpitasi atau rasa berdebar-debar dan rasa nyeri pada dada. Seperti itu ya teman-teman. Oke, next. Nah, langsung ke klasifikasi penyakit jantung ya teman-teman. Aku tidak mewajibkan teman-teman untuk menghafal ini, tapi aku menyarankan teman-teman untuk memahami aja. Kalau misalkan teman-teman itu bukan tipe orang yang suka ngehafal ya, kayak aku tuh bukan tipe orang yang suka ngehafal, tapi aku lebih sering baca diulang-ulang, maka akan inget gitu loh teman-teman. Kalau ngehafal tuh kadang aku kalau waktu blank itu bisa lupa beneran, jadi kadang aku suka tulis tuh di kertas, terus aku tempelin di tembok yang sering aku lewatin gitu. Tips dari aku, mungkin teman-teman punya tips trik sendiri, tapi itu aku spill untuk caraku waktu ukom ya tahun lalu, seperti itu.
Nah, klasifikasi penyakit jantung. Yang pertama, kelas 1. Kelas 1 ini ibu masih bisa beraktivitas biasa ya teman-teman, tidak terganggu, atau aktivitas biasa tidak terganggu, seperti itu. Kemudian yang kelas 2, aktivitas fisik terbatas tetapi tidak ada gejala saat istirahat. Jadi pada kelas 2 ini aktivitas fisiknya terbatas tetapi tidak ada gejala saat istirahat ya teman-teman. Oke, kemudian yang kelas 3. Yang kelas 3, aktivitas ringan sehari-hari terbatas, timbul sesak atau nyeri, palpitasi pada aktivitas ringan. Apa itu palpitasi? Palpitasi yang sudah aku sebutkan tadi, palpitasi adalah rasa yang berdebar-debar ya. Kalau yang kelas 3 apa teman-teman? Kelas 3, ini aktivitas ringan. Oke, untuk yang kelas 3 ini ya teman-teman, ada palpitasi pada aktivitas ringan seperti itu. Kemudian yang kelas 4, gejala timbul pada waktu istirahat dan terdapat gejala gagal jantung. Jadi semakin ke bawah semakin berat, seperti itu ya gejalanya. Oke, kita ulang. Kelas 1, aktivitas biasa tidak terganggu. Kelas 2, aktivitas fisiknya terbatas tetapi tidak ada gejala saat istirahat. Kelas 3, aktivitas ringan sehari-hari itu terbatas, timbul sesak atau nyeri, palpitasi pada aktivitas ringan. Kemudian yang kelas 4 itu gejala timbul pada waktu istirahat dan terdapat gejala gagal jantung. Nah, jangan sampai ya teman-teman, yang ditakutkan tuh ini gagal jantung ini, maka jangan sampai terjadi gagal jantung ya. Oke, next. Untuk penata laksanaannya. Oke, ini aku penata laksananya secara umum aja ya teman-teman, biar teman-teman itu nanti mudah untuk memahaminya, seperti itu. Kalau lebih detailnya sih ada, cuma ini aku tuliskan secara umumnya seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk penata laksanaannya yaitu pengawasan ANC teratur, jelas ya. Kemudian dilakukan rujukan ke rumah sakit yang mempunyai dokter spesialis jantung, seperti itu. Kemudian untuk kelas 1 sampai kelas 2, walaupun morbiditasnya rendah tetapi tetap harus waspada ya pada kehamilan dan nifas untuk mencegah terjadinya gagal jantung yang seperti aku sebutkan tadi, dan menyarankan untuk menghindari aktivitas yang berlebihan. Seperti itu. Kemudian yang kelas 3 sampai kelas 4. Nah, ini dilakukan kolaborasi juga dengan dokter untuk terminasi kehamilan. Biasanya sih dilakukan SC ya teman-teman, karena kan kerja jantungnya berat, ketika mengedan ditakutkan lah itu tadi. Ya, kemudian jika kehamilan dipertahankan, itu harus dilakukan tirah baring total dan pengawasan yang ketat. Seperti itu ya. Biasanya sih kalau di soal hukum-hukum yang ditanyakan itu adalah klasifikasi ini teman-teman. Klasifikasi penyakit jantung kelas 3 tuh seperti apa. Biasanya di soal itu disebutkan ibu aktivitas ringan sehari-hari terbatas, timbul sesak atau nyeri, palpitasi pada aktivitas ringan, termasuk ke klasifikasi penyakit jantung kelas berapa. Biasanya ditanyakan seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan ya teman-teman harus tetap membaca tentang penata laksananya juga, seperti itu. Oke, langsung kita ke soalnya. Buat teman-teman bisa di skip dulu videonya, kemudian coba mengerjakan. Nah, aku tuh biasanya sering di soal polling di grup Telegram sering aku cantumkan soal-soalnya ya, untuk memancing teman-teman yang mana sih jawabannya ya. Ketika teman-teman benar-benar nggak tahu, bisa ditonton videonya, tapi aku menyarankan teman-teman untuk tonton videonya dulu, kemudian baru mengerjakan soalnya. Oke, kita bahas soalnya. Oke ya teman-teman, sering aku tekankan, ketika menemukan soal kita langsung baca aja pertanyaannya. Kemudian untuk kasus yang panjang sekali, kita scanning ya, kita baca cepat, kita cari data apa sih yang dimau si pembuat soal itu. Atau kasusnya ini kan sangat panjang ya teman-teman, biasanya kan hukum juga soalnya banyak, jadi kita harus bisa memanajemen waktu dengan baik ya. Nggak mungkin kita bacanya pelan-pelan semuanya, kecuali kalau memang waktunya itu tersisa banyak gitu ya teman-teman. Oke, kita bahas langsung aja.
Apakah klasifikasi penyakit jantung pada kasus di atas, ya, yang ditanyakan adalah klasifikasi penyakit jantung pada kasus di atas, gampang banget ya. Oke, kita baca. Nyonya F usia 34 tahun, hamil 4 minggu datang ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan, ya, dan mengeluh cepat lelah, sesak nafas, nyeri dada, dan hilang saat istirahat. Pemeriksaan fisik didapatkan udem pada tungkai dan tangan. Tekanan darah 130/90, nadinya 86 kali per menit. Nah, ini yang ditanyakan adalah klasifikasi penyakit jantung. Oke, kita bahas dari opsi A. Nah, di sini udah ada. Untuk kelas 1 ya, aktivitas biasa tidak terganggu. Di sini kita garis bawahi ya. Di sini ibu tuh mengeluh cepat lelah ya, cepat lelah, sesak nafas, nyeri dada, dan hilang saat istirahat. Oke, untuk kelas 1 aktivitas biasa tidak terganggu, berarti bukan untuk opsi A. Opsi B, kelas 2 aktivitas fisik terbatas tetapi tidak ada gejala saat istirahat ya. Berarti yang opsi B, gampang banget ya teman-teman. Untuk opsi C, itu kelas 3 aktivitas ringan sehari-hari terbatas, timbul sesak atau nyeri, palpitasi pada aktivitas ringan, berarti bukan. Yang opsi D atau kelas 4, gejala timbul pada waktu istirahat dan terdapat gejala gagal jantung, berarti bukan lagi. Untuk yang opsi E kelas 5, nggak ada ya teman-teman untuk yang kelas 5. Jadi gampang banget kan. Oke, next ke soal selanjutnya. Boleh teman-teman coba dulu. Oke, langsung kita baca ke pertanyaannya. Usia kehamilan berapakah yang merupakan masa berbahaya bagi bayi Nyonya F? Ini soalnya sama ya teman-teman. Nyonya F usia 34 tahun, hamil 4 minggu datang ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan dan mengeluh cepat lelah, sesak nafas, nyeri dada, dan hilang saat istirahat. Pemeriksaan fisik didapatkan udem pada tungkai dan tangan. Tekanan darah 130/90, nadinya 86 kali per menit. Nah, gini teman-teman. Kalau misal di soal UKOM, kasusnya itu sama, cuma pertanyaannya misalnya nomor 36 itu beda. Yang 36 itu ditanyakan klasifikasi, kemudian yang 37 yang ditanyakan adalah ini, usia kehamilan berapakah yang merupakan masa berbahaya. Ya udah teman-teman scanning aja sekilas, kalau soalnya sama nggak perlu dibaca lagi ulang ya, langsung aja ke pertanyaannya. Nah, tadi kan udah aku sebutin ya teman-teman, untuk usia kehamilan yang merupakan masa berbahaya bagi bayinya F ya, terutama ibu ini mengalami penyakit jantung, adalah di usia kehamilan 32 minggu ya teman-teman. Gitu. Tadi kan disebutinnya 32 sampai 36 ya kalau nggak salah ya. Bentar. Ya kan, 32 sampai 36. Tapi di sini ada 35. Tapi biasanya lebih ke di soal-soal UKOM itu jawaban kuncinya itu yang ini ya teman-teman, 32 minggu, seperti itu. Oke, ini udah di slide terakhir. Mohon maaf ya teman-teman kalau mungkin aku kurang terlalu jelas ketika ngejelasin buat teman-teman, karena kadang suka belibet gitu ya. Buat teman-teman yang masih bingung, boleh banget komen di bawah ya teman-teman. Apa sih yang masih bingung gitu, atau mungkin mau request materi atau soal juga boleh. Aku berusaha untuk menjelaskan sebaik mungkin agar teman-teman itu paham gitu ya teman-teman. Oke, buat teman-teman semangat selalu, jaga kesehatan, bisa di manajemen belajarnya mulai dari sekarang. Kalau misalnya UKOM-nya masih jauh-jauh hari, persiapkan dengan sebaik mungkin, jangan sampai ngulang ya teman-teman, karena aku tuh pernah menemukan ya, adalah ya bidan X, dia sudah lulus kuliah, sudah wisuda, dia nggak lulus UKOM-nya ya. Aku nggak tahu karena dia emang kurang belajarnya atau memang waktu ujian gugup atau gimana, nggak tahu. Jadi teman-teman harus dipersiapkan semuanya ya, dari materi, dari latihan soal, jangan lupa berdoa juga, terus manajemen stresnya, seperti itu ya. Oke, sekian dari aku, semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.